Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan donghua yang berjudul Gaumin Lagong Da Hujia Season 2. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Melanjutkan season sebelumnya, di mana Lu Jinian bertemu dengan Wei Rucu untuk membahas sesuatu tentang Kiao Anhao. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya melakukan semua itu untuk Lu Jinian. Ia sudah mengawasi Kiao Anhao sejak kecil, sehingga bisa mengetahui dengan pasti apa yang dipikirkan gadis itu, bahwa dia tidak pernah menyukai Lu Jinian. Seolah tersambar petir, Lu Jinian membeku dan teringat dengan kenangannya bersama Kiao Anhao. Ketika mereka menemukan anjing yang terpaksa dibuang oleh pemiliknya karena tempat tinggalnya tidak boleh memelihara kucing. Lu Jinian memegangi kepalanya, bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Kali ini kenangan pertemuan pertamanya dengan Kiao Anhao berputar, di mana mereka berdua terjebak hujan saat akan berangkat ke sekolah dan berteduh bersama. Kenangannya tersebut berubah, menampilkan saat Lu Jinian dan Kiao Anhao berada di stasiun pada hari sebelumnya di mana dia kecopetan. Kiao Anhao menyebut Lu Jinian pembohong, kecewa karena dirinya tidak dibiarkan untuk tinggal di Hangzhou bersamanya lebih lama. Lu Jinian memberikan sejumlah uang kepada Kiao Anhao untuk berjaga-jaga jika di perjalanan membutuhkannya. Namun Kiao Anhao menepisnya bersikeras bahwa dirinya tidak membutuhkan uang tersebut. Bayangan wajah Wei Rucu muncul di depan matanya, menyebut Lu Jinian sebagai orang yang menyedihkan. Dia tidak pantas bersama Kiao Anhao. Ia berteriak frustasi berusaha keras menyingkirkan bayangan tersebut dari kepalanya. Lu Jinian membuka mata dan mendapati dirinya berada di taman. Tubuhnya basah kuyup karena hujan dan tidak membawa payung. Kiao Anhao kemudian muncul tidak jauh darinya, memanggil nama Lu Jinian dan melambai ke arahnya dengan gembira. Ia berlari berusaha mengejar Kiao Anhao, tetapi semua yang ada dalam pandangannya tiba-tiba memudar. Sementara itu di pesta ulang tahun Kiao Anhao, Su Jiamu dan Kiao Anxia tengah berkaraoke dan menyanyikan sebuah lagu bersama. Kiao Anhao sendiri tidak bergabung dengan mereka dan terlihat duduk menyendiri sambil memegangi ponselnya. Ia mengkhawatirkan firasat buruknya tentang Lu Jinian yang membuatnya gelisah. Kiao Anhao menarik diri dari pesta dan berjalan keluar rumah. Ia mempertimbangkan untuk menelepon Lu Jinian dan memutuskan untuk melakukannya. Akan tetapi beberapa kali mencoba, nomor Lu Jinian masih tidak bisa dihubungi. Zhao Meng kemudian datang menghampiri Kiao Anhao. Ia mengingatkan bahwa hari itu adalah ulang tahunnya, dan seharusnya Kiao Anhao bersenang-senang. Namun karena Lu Jinian, Kiao Anhao malah bersedih dan menangis. Zhao Meng mencoba menghibur Kiao Anhao, mengatakan meski Lu Jinian tidak datang, dia masih bisa mendatanginya. Seolah tersadar, Kiao Anhao segera mencari tiket kereta api menuju Hangzhou. Namun Zhao Meng keberatan jika Kiao Anhao pergi menemui Lu Jinian malam itu juga. Su Jiamu yang baru muncul menanyakan siapa yang ingin pergi ke Hangzhou. Saat mengetahui Kiao Anhao yang ingin pergi, ia tidak yakin apakah masih ada kereta semalam itu. Kiao Anhao menunjukkan tiket yang berhasil didapatkannya dan meminta bantuan Su Jiamu. Sementara itu Lu Jinian mendapati dirinya berakhir di depan rumah Kiao Anhao, tanpa tahu mengapa kakinya kembali ke sana. Ia mendengar suara Kiao Anhao dan ingin memanggilnya, tetapi suaranya tercekak ketika melihat Su Jiamu yang bersama gadis itu. Di stasiun, Su Jiamu bertanya-tanya siapa yang ingin ditemui Kiao Anhao semalam itu. Khawatir mengingat perjalanan malam akan berbahaya bagi seorang gadis. Kiao Anhao meminta Su Jiamu tidak menakut-nakutinya
dan meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Saat Sujiamu menepuk kepalanya dan berpesan untuk berhati-hati, Xiao Anhao teringat dengan Lu Jinian yang pernah melakukan hal yang sama kepadanya. Ia tiba-tiba tertawa dan berjanji akan mengabari Sujiamu setelah tiba di Hangzhou. Di dalam kereta, Xiao Anhao duduk sesuai nomor kursi pada tiket yang dipesannya. Ia memasang handset ke telinga dan menghabiskan waktu perjalanan dengan menonton video Lu Jinian dalam acara penghargaan. Di rumah, Qiao Anxia menelepon Sujiamu, marah karena membawa adiknya pergi semalam itu. Sujiamu yang baru saja meninggalkan stasiun, mengendarai mobilnya mendengarkan omelan Xiao Anxia tanpa mengatakan apapun. Beberapa tahun kemudian, Lu Jinian mematikan alarm ponsel yang berbunyi dan melihat Qiao Anhao sedang tertidur pulas di atas ranjang. Ia berjalan keluar, menutup pintu dan meminta pelayannya yang bernama Chen Ma menyiapkan sarapan untuk Qiao Anhao. Chen Ma ingin membuatkan sarapan untuk Lu Jinian juga, tetapi Lu Jinian menolak dan memilih sarapan di kantor. Sebelum meninggalkan rumah, ia berpesan kepada Chen Ma untuk tidak bekerja dengan gaduh, agar tidak membangunkan Qiao Anhao. Di kamar, Qiao Anhao terbangun dan mendapati Lu Jinian sudah tidak ada di sampingnya. Ia merengkuk sisi kosong tersebut, merenungkan kalimat yang sangat ingin dikatakannya kepada Lu Jinian sejak lama. Sebuah taksi berhenti di suatu tempat menurunkan Lu Jinian yang basah kuyup. Lu Jinian memasuki sebuah ruangan, duduk di salah satu sofa, dan teringat dengan pembicaraannya dengan Wei Rucu. Wanita itu memberitahu bahwa Qiao Anhao akan menikah dengan Sujiamu karena saling mencintai. Kilasan Qiao Anhao dan Sujiamu yang dilihat sebelumnya berputar di kepala Lu Jinian. Ia bertanya-tanya mengapa harus Sujiamu dan bukan dirinya yang harus berada di sisi Qiao Anhao. Pada pertemuannya dengan Wei Rucu, wanita itu mengatakan bahwa Qiao Anhao tidak menyukai Lu Jinian. Dan oleh sebab itu semua hadiah yang dikirimnya dibuang begitu saja. Wei Rucu mengklaim status sosial Lu Jinian dan Qiao Anhao yang berbeda jauh. Selain itu, kedua keluarga juga sudah sepakat dan menetapkan tanggal pernikahan mereka. Pelayan Wei Rucu mengatakan alasan Lu Jinian bisa hidup sampai saat ini karena Sujiamu telah menyelamatkannya. Ia menegaskan bahwa Lu Jinian seharusnya tidak melupakan kebaikan yang telah diberikan Sujiamu kepadanya. Dalam kilas balik, batu-batu dilempar ke kaca jendela. Menyebut Lu Jinian sebagai anak haram dan penyakitan. Ibunya kemudian datang, menutup korden jendela, dan mencoba menenangkan Lu Jinian yang menutup kedua telinganya, berharap tidak mendengar hinaan tersebut. Ibunya meminta Lu Jinian tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, dan memberitahu bahwa Lu Jinian memiliki seorang ayah. Namun Lu Jinian mulai terisak, sedih memikirkan bahwa dirinya adalah anak yang tidak berguna. Ibunya menepis hal tersebut, mengatakan bahwa Lu Jinian adalah anak yang baik. Ia memeluk Lu Jinian dan berjanji akan membawanya pergi menemui ayahnya. Keduanya pergi ke kediaman keluarga Su dan menerima perlakuan kasar dari Wei Rucu. Ia menyebut Lu Jinian sebagai anak haram dan marganya adalah Lu, bukan Su. Ibu Lu Jinian memeluk putranya, melindungi dari lemparan vas. Ia memberitahu bahwa Lu Jinian menderita leukemia stadium akhir. Dan jika tidak segera dioperasi, nyawanya tidak akan tertolong. Wei Rucu mengetahui bahwa ibu Lu Jinian ingin meminta Sujiamu mendonorkan tulang sumsumnya untuk operasi putranya. Namun ia menyatakan bahwa ibu Lu Jinian bahkan tidak memiliki hak untuk memohon kepadanya. Ibu Lu Jinian meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya bersalah. Tetapi ia tidak ingin putranya harus menanggung dosanya juga. Wei Rucu semakin murka
dan menampar ibu Lu Jinian, serta menyebutnya pelacur. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan ibu Lu Jinian hidup dengan tenang karena telah merayu suaminya. Lu Jinian memohon kepada Wei Rucu agar tidak memukul ibunya. Ia balas memukul Wei Rucu dan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan operasi. Wei Rucu menendang Lu Jinian dan menyuruhnya pergi. Ia sangat kesal menyadari bahwa Lu Jinian dan Su Jiamu memiliki usia yang sebaya. Wei Rucu menyebut Lu Jinian sebagai anak sial yang tidak berguna dan tidak akan pernah mengizinkannya mendapatkan tulang sumsum milik Su Jiamu. Ia menyulut rokok dan mengarahkannya ke Lu Jinian. Wei Rucu yakin jika Lu Jinian dan ibunya tidak ada, keluarganya akan hidup dengan damai. Sebuah pesawat mainan yang diterbangkan Su Jiamu melesat ke arah rokok yang hampir mengenai Lu Jinian. Su Jiamu berlari ke arah ibunya, bertanya di mana pesawatnya. Ia memberitahu bahwa pesawat itu adalah hadiah dari ayahnya dan ingin ibunya main dengannya. Wei Rucu mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk dan meminta Su Jiamu main di luar. Su Xiangsheng yang baru datang menginterupsi hal sibuk yang disebutkan Wei Rucu dan mengatakan bahwa dia seharusnya lebih sering menghabiskan waktu dengan mengajak Su Jiamu bermain. Wei Rucu kesal dan memberitahu bahwa ibu Lu Jinian masih mencampuri urusan orang lain. Su Xiangsheng mengatakan jika Wei Rucu tidak bisa berbicara kepada ibu Lu Jinian, maka dirinya yang akan berbicara dengannya. Su Jiamu menarik-narik tangan ayahnya, memberitahu bahwa dirinya sangat menyukai pesawat remote control yang dibelikannya. Su Xiangsheng senang dan berjanji akan membelikannya mainan kereta nanti. Lu Jinian memandang Su Xiangsheng yang berdiri di hadapannya dan memanggilnya ayah. Ibu Lu Jinian memeluk kaki Su Xiangsheng, memohon untuk menyelamatkan Lu Jinian dan berjanji tidak akan pernah mengganggu keluarga Su lagi. Su Jiamu menghampiri ibu Lu Jinian, memintanya untuk tidak menangis. Su Jiamu bertanya kepada ayahnya tentang siapa mereka dan mengapa mereka menangis. Su Xiangsheng memberitahu bahwa Lu Jinian adalah putranya. Su Jiamu sangat senang, berpikir bahwa Lu Jinian adalah saudaranya. Ia menghampiri Lu Jinian, dan karena dia lebih tinggi, Su Jiamu menganggapnya sebagai kakaknya. Su Jiamu sangat gembira karena selama ini dirinya selalu berharap bisa memiliki seorang kakak. Ia bertanya kepada ayahnya, mengapa selama ini tidak pernah memberitahu tentang Lu Jinian. Ibu Lu Jinian masih memohon kepada Su Xiangsheng, memberitahu bahwa bagaimanapun Lu Jinian adalah darah dagingnya. Su Xiangsheng akhirnya setuju untuk menolongnya, meskipun Wei Rucu kesal. Kembali ke pertemuan Lu Jinian dengan Wei Rucu, wanita itu mengingatkan saat Lu Jinian dioperasi dengan menerima donor tulang sumsum dari putranya, Su Jiamu ada di sana untuk menyemangatinya. Wei Rucu mengatakan bahwa hidup Lu Jinian adalah pemberian dari Su Jiamu. Jika suatu hari Su Jiamu menginginkannya mati, maka Lu Jinian juga harus menurutinya. Ia mengingatkan bahwa keluarga Su juga memiliki andil dalam industri hiburan. Meski saat ini karirnya tidak buruk, tetapi ia ragu hal tersebut dapat bertahan lama. Wei Rucu mengatakan selama Lu Jinian menjauh dari Kiao Anhao dan menghilang, karirnya akan baik-baik saja. Lu Jinian teringat dengan kata-kata penyemangat Anhao yang memintanya untuk menjadi terkenal dan berdiri di puncak agar tidak ada orang yang bisa menghinanya lagi. Namun ia merenungkan bagaimanapun dirinya bukan siapa-siapa dan harus berusaha keras untuk menggapai Kiao Anhao. Ponsel Lu Jinian kemudian berdering dan ia mengangkat telepon Su Jiamu. Ia menerima ucapan selamat dan Su Jiamu menceritakan pesta ulang tahun Kiao Anhao. Su Jiamu berharap Lu Jinian dapat datang dalam waktu dekat dan berkumpul bersama mereka.
Lu Jinian tidak menjawab, dan setelah panggilan diakhiri, ia berharap agar Su Jiamu hidup dengan bahagia bersama Kiao Anhao. Di SMA, ketika Lu Jinian sedang mencuci muka, ia mendengar suara Kiao Anhao diganggu oleh beberapa murid laki-laki. Mereka mengambil dompet Kiao Anhao dan membawanya kabur. Kiao Anhao terduduk dan menangis terseduh-seduh. Lu Jinian menghampirinya, namun langkahnya terhenti ketika Kiao Anxia datang lebih dulu. Kiao Anxia marah begitu mengetahui apa yang terjadi, dan berjanji akan menghajar mereka ketika melihatnya. Lu Jinian yang masih berdiri di tempatnya memukul dinding kesal dengan murid berandalan yang membuat Kiao Anhao menangis. Sore harinya sepulang sekolah, Lu Jinian menemui murid-murid yang mengganggu Kiao Anhao dan menuntut mereka untuk mengembalikan dompet yang diambilnya. Ketika murid itu tidak terima dan menantang Lu Jinian untuk bertarung. Saat Lu Jinian dikeroyok dan dipukuli, Su Jiamu yang kebetulan melewati jalanan tersebut turun dan mengajar salah satu dari mereka. Ia marah karena mereka berani memukuli kakaknya. Laki-laki yang terkena pukulan Su Jiamu mengatakan bahwa Lu Jinianlah yang memulai lebih dulu. Su Jiamu tidak percaya, dan akhirnya mereka kembali bertarung. Ketika murid itu menyerah dan melarikan diri tetapi bersumpah akan membalas mereka. Lu Jinian meminta maaf karena membuat Su Jiamu terlibat. Su Jiamu tidak mempermasalahkannya, merasa sebagai saudara dirinya memang harus membantu Lu Jinian. Ia kemudian bertanya mengapa Lu Jinian berkelahi dengan mereka. Lu Jinian mengatakan bahwa mereka telah mengganggu seorang gadis. Su Jiamu bertanya siapa gadis tersebut dan akan memberi Lu Jinian saran. Lu Jinian tidak menjawab dan mengajak Su Jiamu pulang. Su Jiamu masih mencoba membujuk Lu Jinian agar memberitahunya. Ia bersorak dengan gembira, merasa senang memikirkan dirinya akan memiliki kakak ipar. Keesokan harinya di kelas, Kiao Anhao melihat dompetnya yang diambil tergeletak di atas meja. Ia sangat senang dan segera menunjukkannya kepada kakaknya. Kiao Anxia bertanya-tanya siapa yang mengembalikan dompet tersebut. Ia menduga orang itu adalah seseorang yang menyukai Kiao Anhao. Tanpa sepengetahuan mereka, rupanya Lu Jinian diam-diam memperhatikan Kiao Anhao dari pintu. Kiao Anhao mengatakan bahwa dirinya tidak peduli siapapun yang mengembalikan dompetnya. Dia akan tetap berterima kasih karena telah menjadi pahlawan pelindungnya. Lu Jinian membuka sebuah buku dan melihat sketsa pensil Kiao Anhao yang dibuatnya saat mereka SMA. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya akan selalu menjadi pahlawan pelindungnya. Kilasan masa lalu bersama Kiao Anhao berputar, di mana selama ini Lu Jinian selalu memperhatikan gadis itu. Ia merasa cukup meskipun hanya bisa melihat Kiao Anhao diam-diam. Di kelas, Su Jiamu masih meneror Lu Jinian agar memberitahu nama gadis yang membuatnya sampai berkelahi. Ia memberitahu bahwa dirinya sudah 2 hari tidak bisa tidur karena memikirkannya. Kiao Anxia kemudian datang ke kelas mereka, memanggil Su Jiamu. Saat Lu Jinian menoleh, ia terkejut melihat Kiao Anhao bersama ternyata mengenal Su Jiamu. Kiao Anxia menyuruh Su Jiamu untuk membereskan tasnya dan pergi ke rumahnya. 2 orang murid di kelas membicarakan keakraban Su Jiamu dengan Kiao Anhao. Mereka mengetahui bahwa keduanya sudah dekat sejak kecil, dan mungkin di masa depan keduanya juga akan menikah. Mereka percaya yang akan menjadi istri Su Jiamu kelak adalah salah satu dari kedua gadis tersebut. Lu Jinian yang secara tak sengaja mendengar obrolan tersebut tampak kesal dengan hal yang mereka bicarakan. Lu Jinian meremas sketsa Kiao Anhao sambil mengingat arti gadis itu untuknya. Sejak pertama kali melihat senyuman Kiao Anhao dari dekat, untuk pertama kali dalam hidupnya yang tidak berguna, ia memiliki sesuatu yang berharga.
Gadis itu telah menjadi cahaya hidupnya, menerangi hidupnya yang gelap tanpa tujuan. Saat SMA, seorang murid laki-laki mengajak semua murid di kelas untuk membuat polling wanita tercantik di sekolah. Sujiamu menghampiri Lu Jinian menanyakan siapa gadis yang akan dipilihnya. Namun Lu Jinian menyatakan bahwa dirinya tidak akan ikut memilih. Sujiamu sudah menduga dan mencoba memikirkan siapa nama gadis yang terus ditulisnya. Saat polling akan ditutup, Lu Jinian tiba-tiba berubah pikiran dan akan ikut memberikan suaranya. Sujiamu langsung berlari menghampirinya, ingin tahu siapa nama gadis yang ditulis Lu Jinian. Namun Lu Jinian dengan cepat menyembunyikan nama Qiao Anhao yang ditulisnya di kertas. Di sekolah, seorang murid perempuan meminta bantuan Lu Jinian untuk membawa beberapa buku. Lu Jinian menolak ketika melihat Qiao Anhao berjalan bersama Qiao Anxia dan Sujiamu di halaman depan. Ia berlari keluar mengejar ketiganya dan mencari jalan lain agar seolah tak terlihat ingin bertemu mereka. Ketika Sujiamu melihat Lu Jinian, ia meminta tolong kepadanya dan menjelaskan bahwa Qiao Anxia memintanya datang ke rumahnya untuk belajar bersama. Qiao Anxia menanyakan jurusan yang akan dipilih Lu Jinian dan ingin mereka bisa berada di kelas yang sama. Sujiamu mengatakan bahwa mustahil Qiao Anxia akan bisa berada di jurusan yang sama dengan Lu Jinian karena kakaknya sangat pintar. Qiao Anxia tetap yakin dan mengatakan bahwa nilainya sama dengan nilai Sujiamu. Tetapi nilai Qiao Anhao bahkan jauh lebih parah. Saat ujian penentuan kelas diadakan, Lu Jinian teringat dengan pembicaraan tersebut, berharap bisa berada di kelas yang sama dengan Qiao Anhao. Dia menghapus beberapa jawaban sengaja membuatnya salah. Beberapa waktu kemudian, hasil ujian telah keluar dan dipasang di papan pengumuman. Lu Jinian kecewa begitu melihat nama Qiao Anhao berada di kelas 1. Sedangkan namanya berada di kelas 3. Ia berjalan meninggalkan kerumunan dengan kepala tertunduk sedih. Menyadari dirinya tidak bisa sekelas dengan Qiao Anhao. Di hari yang lain, Lu Jinian mengantri untuk membeli roti dan memesan 2. Satu untuknya dan meminta satunya lagi disimpan untuk Qiao Anhao yang akan datang nanti. Pemilik toko bertanya mengapa Lu Jinian tidak memberikannya langsung kepada gadis tersebut. Lu Jinian mengatakan bahwa saat ini dirinya belum bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian, Qiao Anhao membawa kakaknya ke toko roti tersebut. Pemilik toko memberikan satu yang telah disimpannya kepada Qiao Anhao. Qiao Anxia menyebut adiknya beruntung. Meski datang terlambat masih bisa mendapatkan roti yang sedang diburu banyak orang. Pemilik toko mendengar obrolan keduanya dan mengamati bahwa Qiao Anhao rupanya masih belum menyadari bahwa ada seseorang yang menyukainya diam-diam. Dari kelasnya, Lu Jinian tersenyum senang memperhatikan Qiao Anhao yang sedang memakan roti. Ia secara tak sengaja mendengar obrolan kedua kakak beradik tersebut dan mengetahui bahwa Qiao Anhao berencana melanjutkan pendidikannya di Hangzhou. Beberapa waktu kemudian, Lu Jinian dipanggil ke ruang guru ditanya tentang keputusannya memilih pendidikan selanjutnya setelah lulus. Gurunya sedikit menyayangkan, mengingat dengan nilai Lu Jinian dia dapat memilih universitas lain yang lebih baik. Lu Jinian mengungkapkan bahwa 2 hari yang lalu dirinya mendapat tawaran untuk menjadi aktor di Hangzhou dan dia ingin mencobanya. Saat ia berjalan meninggalkan ruang guru, Lu Jinian mendengar guru-guru lain membicarakan Qiao Anhao. Mereka terkesan dengan nilai Qiao Anhao dan akan masuk ke Universitas Tongji di Shanghai. Lu Jinian terkejut menyadari Qiao Anhao tidak jadi melanjutkan pendidikannya di Hangzhou. Meski akan terpisah jarak, ia berjanji akan tetap melindungi Qiao Anhao. Beberapa saat kemudian, Qiao Anxia dan Sujiamu mengantar Qiao Anhao ke kampusnya.
Tanpa sepengetahuan ketiganya, Lu Jinian rupanya juga datang ke sana dan bersembunyi dari mereka. Lu Jinian teringat dengan pertemuan pertamanya dengan Kiao Anhao ketika hujan. Saat itu adalah jarak terdekatnya bisa melihat Kiao Anhao. Sampai-sampai bisa mendengar suara deru nafasnya. Lu Jinian merenungkan semua tempat dimanapun Kiao Anhao berada merupakan pemandangan paling indah. Namun ia semakin frustasi memikirkan suatu cara yang bisa menyatukan mereka. Lu Jinian merobek buku sketsanya dengan putus asa. Menyadari sejak awal ia dan Kiao Anhao berada di dua garis yang berbeda. Di kereta, Kiao Anhao merasa tidak sabar ingin bertemu dengan Lu Jinian dan akan memberitahu perasaan yang dipendamnya selama ini. Namun ketika sampai di Hangzhou, ia masih tidak bisa menghubungi nomor Lu Jinian. Kiao Anhao berpikir Lu Jinian mungkin kelelahan setelah acara penghargaan dan masih tidur. Ia memutuskan pergi ke apartemennya langsung untuk membangunkannya. Di apartemennya, Lu Jinian mendapat telepon dari seseorang yang memberitahunya tentang Zabei District. Setelah panggilan berakhir, ia menerima beberapa pesan dari Kiao Anhao yang membuat perasaannya campur aduk. Lu Jinian tidak membalas pesan tersebut dan mematikan kembali ponselnya. Kiao Anhao tiba di apartemen Lu Jinian dan mencoba mengetuk pintunya beberapa kali tanpa jawaban. Ia menduga Lu Jinian mungkin sedang pergi, dan ia memutuskan untuk menunggu. Namun beberapa jam berlalu, Lu Jinian masih tidak kunjung kembali dan perutnya mulai keroncongan. Kiao Anhao mendengar suara langkah kaki yang ia kira Lu Jinian sedang pulang. Sayangnya yang muncul orang lain penghuni apartemen. Ponsel Kiao Anhao kemudian berbunyi. Dan ketika mengangkatnya, ia menerima omelan dari kakaknya. Kiao Anxia bertanya mengapa Kiao Anhao masih belum kembali. Ia mengetahui dari Su Jiamu bahwa Kiao Anhao rupanya pergi ke Hangzhou dan memintanya segera pulang. Kiao Anhao menolak dan menjelaskan bahwa dirinya masih belum bertemu dengan seseorang yang didatanginya. Kiao Anxia mengungkapkan bahwa ia sangat cemas ketika mengetahui adiknya menghilang begitu saja sejak semalam. Ia memintanya tidak membuat masalah lagi dan segera kembali. Beberapa waktu setelahnya, Kiao Anhao masih terus datang ke Hangzhou. Namun Lu Jinian selalu sibuk bekerja dan mereka tidak pernah bertemu sekalipun. Tahun demi tahun berlalu. Kiao Anhao baru saja kembali dari upacara kelulusannya. Dan setibanya di asrama, ia langsung menyiapkan beberapa barang untuk berangkat ke Hangzhou. Zhao Meng mengetahui, meski Kiao Anhao sudah berkali-kali ke Hangzhou, tetapi belum juga bertemu dengan Lu Jinian. Ia sedikit khawatir tetapi Kiao Anhao mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah sampai bisa bertemu dengan Lu Jinian. Beberapa saat kemudian, Kiao Anhao akhirnya tiba di Hangzhou. Ia pergi ke Universitas Lu Jinian dan diberitahu bahwa Lu Jinian telah mengurus ijazah serta keperluan kelulusan yang lain dari kampus. Ia mencoba menghampiri dua orang mahasiswa, bertanya apakah mereka melihat Lu Jinian. Kiao Anhao diberitahu bahwa Lu Jinian baru saja pergi. Belakangan ini dia sangat sibuk dan tidak mengikuti pesta kelulusan. Ia mencoba menghubungi nomor Lu Jinian, tetapi yang didengarnya hanya suara operator yang memberitahu bahwa nomor yang dituju sedang sibuk. Koper Kiao Anhao menggelinding jatuh dari tangga dan semua isinya terlempar keluar. Ia hampir menangis, namun buru-buru menghapus air matanya yang akan jatuh. Masih tidak menyerah, Kiao Anhao mencoba menghubungi Lu Jinian lagi. Namun hasilnya masih tetap sama. Sementara itu di mobil, Lu Jinian berbicara dengan asistennya tentang kelulusannya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan mengganti nomor dan meminta asistennya membelikan nomor baru untuknya.
Tanpa diketahui Lu Jinian, mobil yang membawanya melewati Qiao Anhao yang sedang berdiri di tepi jalan. Lu Jinian pergi menghampiri suatu acara di Christine Hotel Shanghai. Saat ia mengambil segelas minuman, seseorang memanggilnya. Lu Jinian terkejut mengenali seseorang tersebut adalah Su Jiamu. Mereka mengobrol di balkon hotel. Dan Su Jiamu bertanya mengapa Lu Jinian mengganti nomor. Bahkan 2 bulan setelah lulus, ia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Dan jika bukan karena berita di TV, Su Jiamu tidak akan bisa mengetahui kabar Lu Jinian. Su Jiamu sempat khawatir memikirkan kakaknya mungkin menghilang. Lu Jinian berbohong dan beralasan bahwa itu adalah permintaan perusahaan. Su Jiamu menerima penjelasan tersebut. Percaya dengan karir Lu Jinian saat ini, hanya bintang besar yang bisa menghubungi kakaknya. Lu Jinian menepis hal tersebut, tetapi kesulitan untuk menjelaskan. Su Jiamu mengatakan bahwa semua orang merindukannya. Dan ia berharap jika Lu Jinian memiliki waktu, dia akan datang berkunjung. Keduanya kemudian saling bertukar kabar. Dan Su Jiamu menceritakan tentang perjodohan yang harus dilakukannya dengan keluarga Qiao. Ia mengeluh karena selama ini, dirinya sudah menganggap kakak beradik itu seperti saudara. Tetapi tiba-tiba disuruh menikah. Lu Jinian bertanya apakah Su Jiamu sudah memilih di antara keduanya. Su Jiamu mengomentari perbedaan sikap kakak beradik tersebut dan tidak sempat menjawab karena ibunya menelepon memintanya menjemput Qiao Anhao untuk pesta besok. Su Jiamu mengatakan bahwa dirinya akan pergi sendiri. Namun ibunya memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan gaun untuk Qiao Anhao. Su Jiamu menjemput Qiao Anhao dan meminta maaf karena harus mengajaknya dengan paksa untuk ikut ke pesta. Ia kemudian memberikan hadiah kalung dan membantunya memasangkan di leher Qiao Anhao. Su Jiamu menjelaskan, di pesta nanti mereka akan bertemu banyak orang yang mungkin akan salah paham saat melihat mereka datang bersama. Qiao Anhao tidak mempermasalahkan hal tersebut dan bertanya apakah Su Jiamu memiliki seseorang yang disukai. Ia menduga Su Jiamu khawatir jika seseorang yang dia sukai akan salah paham dengan hubungan mereka. Su Jiamu tertawa dan teringat dengan seseorang yang disukai Qiao Anhao di masa lalu. Ia membahas tentang surat cinta yang pernah dibuat gadis itu. Dan ingin tahu perkembangan hubungan Qiao Anhao dengan seseorang tersebut. Qiao Anhao berubah sedih dan mengungkapkan tidak ada apapun yang terjadi. Su Jiamu mencoba menghibur Qiao Anhao dan mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka pasti selalu gagal dalam percintaan tanpa adanya kebebasan. Ia meminta Qiao Anhao untuk tidak murung lagi dan berjanji akan mentraktirnya. Qiao Anhao terkekeh dan mengingatkan bahwa Su Jiamu tidak bisa mentraktirnya karena mereka akan menghadiri acara makan malam. Su Jiamu tertawa dan memberitahu bahwa di malam kemarin ia menghadiri pesta seorang teman dan bertemu dengan Lu Jinian. Qiao Anhao terkejut dan langsung memberondong Su Jiamu dengan banyak pertanyaan tentang Lu Jinian. Su Jiamu meminta Qiao Anhao tidak cemas dan mengatakan bahwa Lu Jinian sudah dewasa sehingga bisa menjaga dirinya. Ia menunjukkan nomor baru Lu Jinian dan bertanya apakah Qiao Anhao ingin menghubunginya untuk menanyakan kabar. Meski sangat ingin meminta nomor tersebut, namun Qiao Anhao menolak dan ingin bisa berbicara langsung dengan Lu Jinian. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar Lu Jinian dan apakah dia telah melupakan semua kenangan mereka. Di pesta, Lu Jinian sedang mengobrol dengan asistennya dan disarankan untuk berbaur dengan tamu yang lain. Namun ia tidak berkomentar, lalu terkejut saat melihat Qiao Anhao dan Su Jiamu yang baru datang.
Lu Jinian memperhatikan Kiao An Hao merangkul lengan Su Jiamu dan tertawa bersama. Saat Su Jiamu melihat ke arahnya, ia menyapa Lu Jinian dan menghampirinya. Su Jiamu mengatakan bahwa Lu Jinian sudah lama tidak bertemu dengan Kiao An Hao. Mereka baru saja membicarakannya, dan Kiao An Hao sangat mengkhawatirkan Lu Jinian. Kiao An Hao menyapa Lu Jinian, namun Lu Jinian mengabaikannya dan mengajak Su Jiamu bersulang. Lu Jinian kemudian menarik diri, beralasan bahwa dirinya harus berbicara dengan beberapa produser. Seorang tamu undangan menyapa Su Jiamu dan Kiao An Hao. Ia meminta izin untuk mengajak Kiao An Hao berdansa. Dari tempatnya, Lu Jinian memperhatikan Kiao An Hao dan membuang wajahnya ke arah lain dengan kesal. Selama berdansa, Kiao An Hao khawatir melihat Lu Jinian menenggak bergelas-gelas minuman. Ia kemudian menghampirinya, meminta Lu Jinian berhenti minum. Namun Lu Jinian bersikap dingin dan berjalan pergi. Kiao An Hao bertanya, apakah Lu Jinian menyukai seseorang? Lu Jinian mengatakan siapapun yang disukainya, gadis itu bukanlah Kiao An Hao. Di kamarnya Kiao An Hao menangis dan bertanya-tanya apakah setelah 13 tahun memendam perasaan cintanya kepada Lu Jinian, dirinya harus menyerah. Musim demi musim silih berganti, tetapi perasaan Kiao An Hao kepada Lu Jinian tidak pernah berubah. Suatu hari seseorang agen pencari bakat dari Huang Yin tertarik dengan penampilan Kiao An Hao dan menawarinya untuk berakting. Berpikir bahwa itu mungkin kesempatan yang bisa membawanya kepada Lu Jinian, Kiao An Hao setuju untuk mencobanya. Beberapa waktu berlalu, Kiao An Hao baru saja menyelesaikan jadwal pemotretannya. Zhao Meng yang diminta menjadi manajernya memberikan air serta handuk untuk Kiao An Hao. Ia menunjukkan berita tentang Lu Jinian dan Song Qiangxi yang baru saja mendapatkan penghargaan pasangan aktor dan aktris terbaik. Zhao Meng bertanya, apakah Kiao An Hao masih menyukai Lu Jinian? Kiao An Hao menjawab bahwa saat ini ia hanya mengaguminya. Di kantornya, pelayan keluarga Su datang menemui Lu Jinian. Ia mengingatkan bahwa Lu Jinian berhutang hidup pada Su Jiamu dan harus membantunya. Lu Jinian terkejut ketika diberitahu bahwa Su Jiamu mengalami kecelakaan. Di kafe, Kiao An Hao dan Su Jiamu menjadi penonton kemesraan Kiao An Xia dan Cheng Yang. Su Jiamu berkomentar ketika Kiao An Hao menyuapi es krim untuk kekasihnya. Kiao An Xia mengomelinya dan menyuruh mereka membawa pasangan masing-masing. Su Jiamu protes dan mengatakan bahwa dirinya lebih mencintai kebebasan. Melihat Kiao An Xia ingin berdebat lebih jauh, Cheng Yang langsung membawanya pergi untuk berbelanja. Kiao An Hao melihat poster Lu Jinian yang terpajang di toko seberang. Ia berpapasan dengan Su Jiamu yang baru saja kembali dari toilet dan beralasan ingin pergi sebentar membeli sesuatu untuk Zhao Meng. Su Jiamu ingin menemaninya, tetapi Kiao An Hao menolak dan berbohong bahwa dirinya ingin membeli barang untuk wanita. Di toko, Kiao An Hao memotret poster besar Lu Jinian dan membeli salah satu majalah cover wajah Lu Jinian, lalu mendekapnya erat ke dada. Setelahnya ia pergi menemui Su Jiamu yang sudah menunggunya di bioskop. Su Jiamu memberitahu Kiao An Xia dan Chen Yang sudah masuk lebih dulu karena terlalu lama menunggu Kiao An Hao. Saat ditanya film yang akan mereka tonton, Su Jiamu mengingatkan bahwa mereka akan menonton film yang dibintangi Lu Jinian. Di dalam bioskop, Su Jiamu dan Kiao An Xia mengomentari akting Lu Jinian dan artis wanita yang menjadi pasangannya. Melihat chemistry keduanya sangat menghipnotis, mereka bertanya-tanya apakah Lu Jinian sedang menjalin hubungan dengan aktris tersebut. Sementara itu, Kiao An Hao tidak berkomentar apapun dan hanyut ke dalam film tersebut. Ia tidak bisa menahan air mata
Menyimak dialog yang entah bagaimana membuat hatinya terasa sakit. 我不能没有你， 不行， 那你呢？ 我给不了你想要的幸福。 Setelahnya, Su Jiamu dan Qiao Anhao berpisah dengan Qiao Anxia dan Chen Yang masih lanjut berkencan. Di dalam mobil, Su Jiamu membahas tentang film kakaknya dan terkesan dengan akting dingin Lu Jinian. Ia kemudian teringat dengan Zhao Meng yang memberitahu bahwa Qiao Anhao juga sedang mencoba berakting. Su Jiamu mengatakan Qiao Anhao tidak memiliki pengalaman dan khawatir dengan kesehatannya, ia menyarankan Qiao Anhao untuk berhenti. Qiao Anhao berterima kasih atas perhatian Su Jiamu, tetapi ia merenungkan kepada dirinya sendiri bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa dekat dengan Lu Jinian. Di kamarnya, Qiao Anhao menonton liputan acara penghargaan Lu Jinian dan Song Qiangxi. Saat wartawan menanyakan kedekatan hubungan keduanya, ia berhenti mendengarkan liputan tersebut dan mulai menangis. Keesokan paginya, Qiao Anhao memberitahu Zhao Meng bahwa dirinya ingin mulai berakting dan akan serius terjun ke dunia hiburan. Zhao Meng mengetahui alasan Qiao Anhao melakukan semua itu demi bisa meraih Lu Jinian. Ia tidak setuju mengingat betapa banyaknya pengorbanan yang selama ini dilakukan Qiao Anhao demi Lu Jinian. Namun Qiao Anhao memohon dan merasa tersiksa dengan kenyataan Song Xiangxi bisa berada di dekat Lu Jinian, sementara dirinya tidak berdaya. Zhao Meng akhirnya menyerah dan berjanji akan membantu Qiao Anhao. Zhao Meng memberikan skrip film yang berhasil didapatnya dan memberikannya kepada Qiao Anhao. Namun saat memeriksa skrip tersebut, Qiao Anhao kecewa karena dirinya hanya mendapat 2 adegan. Zhao Meng memberitahu bahwa pemeran utama film tersebut adalah Song Xiangxi. Mengingat aktris tersebut telah memenangkan banyak penghargaan, Qiao Anhao beruntung bisa beradu akting dengannya. Saat syuting, Qiao Anhao mendapatkan peran pelayan dan menerima perlakuan buruk dari Song Xiangxi. Namun begitu adegan selesai, Song Xiangxi segera meminta maaf khawatir jika aktingnya membuat Qiao Anhao terluka. Ia meninggalkan set dan memuji akting Qiao Anhao yang cukup baik. Zhao Meng memberikan minuman kepada Qiao Anhao terkesan. Meskipun Song Xiangxi artis terkenal, dia ternyata bukan orang sombong. Qiao Anhao mengaku bahwa dirinya sangat ketakutan jika Song Xiangxi benar-benar memukulnya. Namun ia juga mengakui akting Song Xiangxi dan berharap bisa menjadi sepertinya. Qiao Anhao menerima telepon Su Jiamu yang ingin meminta pendapatnya tentang kado ulang tahun untuk seorang temannya. Di saat yang sama, Lu Jinian tiba di lokasi syuting dan tanpa sengaja mendengar obrolan keduanya. Setelah panggilan berakhir, Qiao Anhao melihat Lu Jinian berjalan melewatinya. Ia memanggilnya namun Lu Jinian mengabaikannya. Di toilet, Qiao Anhao menangis, merasa bodoh dengan hal yang dilakukannya. Ia kemudian mendengar suara Song Xiangxi yang mendekat dan masuk ke salah satu bilik. Asistennya memberitahu tentang kedatangan Lu Jinian dan ingin Song Xiangxi menemuinya. Song Xiangxi masuk ke toilet, memisahkan diri dari asistennya untuk menerima telepon. Tanpa sengaja, Qiao Anhao mendengar pembicaraan Song Xiangxi yang membicarakan tentang investor dan Lu Jinian. Ketika panggilan berakhir, Song Xiangxi terlihat kesal dan berusaha keras menahan emosinya. Di lokasi syuting, Zhao Meng mendengar seorang kru bertanya-tanya mengapa Lu Jinian datang. Rekannya yang lain memberitahu, saat ini Lu Jinian adalah pemegang saham Huan Xing. Mereka tiba-tiba menyebut nama Song Xiangxi dalam pembicaraan dan mengetahui bahwa Lu Jinian dan Song Xiangxi tidak pernah saling menyapa. Zhao Meng kemudian melihat Qiao Anhao yang baru kembali dan memberitahu bahwa adegannya sudah disetujui sutradara. Perhatian keduanya teralih pada seorang kru bersih-bersih yang secara tak sengaja menumpahkan air pada ember yang mengenai gaun Song Xiangxi. Asisten Song Xiangxi memarahi kru tersebut.
Tetapi Song Xiangxi tidak mempermasalahkannya dan mengatakan bahwa dirinya hanya perlu mencucinya. Di kediaman Su, pelayannya menanyakan kemana Su Jiamu akan pergi. Su Jiamu memberitahu bahwa dirinya akan pergi membeli hadiah untuk Qiao Anhao. Di toko perhiasan, Su Jiamu memilih kalung yang dijelaskan memiliki arti sebagai simbol cinta yang abadi. Ia mengambil foto kalung tersebut yang telah terbungkus kotak kado dan menunjukkannya melalui pesan kepada Qiao Anhao. Di parkiran, Song Xiangxi menerima telepon dari seseorang dan meminta asistennya pergi lebih dulu. Ia masuk ke dalam mobil yang memberinya tanda klakson dan bertanya mengapa orang tersebut datang menemuinya. Song Xiangxi melihat buket mawar merah dan kotak kado yang disiapkan orang tersebut untuknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak kekurangan apapun dan meminta orang tersebut berhenti memberinya hadiah. Terungkap bahwa orang yang datang menemui Song Xiangxi rupanya adalah Su Jiamu. Ia ingin mengantar Song Xiangxi pulang, tetapi Song Xiangxi menolaknya. Khawatir dengan paparazi yang mungkin akan melihat mereka. Su Jiamu mengingatkan tentang hubungan mereka sebagai pasangan kekasih. Dan itu bukan pertama kalinya. Ia mengunjungi Song Xiangxi di rumahnya. Tidak ingin berdebat lebih jauh, akhirnya Su Jiamu mengemudikan mobil meninggalkan parkiran. Setelah syuting selesai, Qiao Anhao dan Zhao Meng pergi ke restoran. Zhao Meng menyantap makanannya dengan lahap. Sementara Qiao Anhao mempelajari skrip yang menjadi bagian Song Xiangxi. Ia kagum dengan kemampuan Song Xiangxi dan mengklaimnya sebagai ratu industri hiburan. Zhao Meng membenarkan, tetapi ia juga memuji Song Xiangxi yang merupakan anak orang kaya, tetapi bisa berakting dengan bagus sebagai pelayan. Ia yakin alasan Song Xiangxi menjadi sangat terkenal karena memiliki seseorang yang mendukungnya di belakang layar. Qiao Anhao teringat dengan pembicaraan Song Xiangxi yang didengarnya saat di toilet. Ia tidak setuju mengingat Song Xiangxi memang seorang artis terkenal. Zhao Meng menganggap Qiao Anhao tidak mengerti dunia hiburan. Dan ia percaya bahwa seseorang yang mendukung Song Xiangxi memiliki hubungan yang tak biasa dengan artis tersebut. Su Jiamu dan Song Xiangxi baru saja tiba di apartemen. Ponsel Su Jiamu berbunyi, dan Song Xiangxi membiarkannya berbicara dengan seseorang yang menelepon. Tanpa sadar kilasan kenangan bahagianya bersama Su Jiamu saat di apartemennya berputar di kepala Song Xiangxi. Setelah Su Jiamu mengakhiri panggilan tersebut, ia berseru mengucapkan selamat ulang tahun untuk kekasihnya. Namun Song Xiangxi terlihat tidak senang. Ia mengingatkan tentang perjodohan Su Jiamu dan merasa lelah dengan hubungan sembunyi-sembunyi mereka. Song Xiangxi mengatakan jika gadis yang akan dinikahi Su Jiamu mengetahui apa yang mereka lakukan, dia pasti akan terluka. Su Jiamu meminta Song Xiangxi tidak cemas, karena perjodohannya hanya sebuah kesepakatan. Namun Song Xiangxi merasa cukup dengan hubungan mereka dan ingin putus dengan Su Jiamu. Terkejut dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Su Jiamu berlari keluar dan mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Pikirannya yang kacau membuatnya tidak dapat mengemudi dengan fokus dan tidak menyadari truk yang bergerak ke arahnya. Qiao Anhao baru saja keluar dari restoran dan menerima kabar tentang kecelakaan Su Jiamu. Ia bergegas ke rumah sakit dan melihat kakaknya serta kedua orang tua Su Jiamu ada di sana. Kondisi Su Jiamu sangat buruk dan sudah cukup lama berada di ruang operasi. Dokter bahkan meminta keluarga untuk bersiap pada kemungkinan terburuk. Beberapa saat kemudian, Su Jiamu dibawa keluar dan dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter menjelaskan kondisi Su Jiamu yang mengalami kerusakan otak parah dan masih terus dipantau.
Wei Rucu menangis meminta Su Jiamu disembuhkan. Tidak peduli berapapun biaya yang harus dikeluarkannya. Pelayannya menyarankan Wei Rucu untuk meminta bantuan Lu Jinian. Mengingat bagaimanapun, dia adalah saudara Su Jiamu. Wei Rucu menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa Su Jiamu satu-satunya yang akan menjadi pewaris. Berita tentang kecelakaan Su Jiamu telah terdengar wartawan. Dan mereka membicarakan saham keluarga Su yang anjlok drastis. Beberapa di antaranya bahkan percaya pewarisnya telah meninggal dan kematiannya sengaja ditutupi. Untuk membantu keluarga Su keluar dari masalah rumor tersebut, Qiao Anhao setuju tampil di konferensi pers dan akan mengambil peran sebagai tunangan Su Jiamu. Ia memberitahu wartawan bahwa Su Jiamu baik-baik saja dan akan segera pulih. Namun salah satu wartawan yang ingin menjatuhkan keluarga Su membantah dan menuntut bukti agar Su Jiamu hadir di konferensi pers. Pelayannya mencoba berbicara sekali lagi dengan Wei Rucu tentang sarannya meminta bantuan Lu Jinian. Mengingat Lu Jinian berhutang nyawa pada Su Jiamu dan tidak memiliki alasan untuk menolak. Akhirnya Wei Rucu setuju dan menyuruh pelayannya yang pergi menemui Lu Jinian. 分明是在造假，我们大家都有权。你不要信口雌黄。 Di apartemennya, Zhao Meng menjelaskan beberapa hal tentang pekerjaan. Tetapi Qiao Anhao sama sekali tidak bisa fokus. Ia khawatir dengan kondisi grup Su yang terpuruk dan Su Jiamu yang masih belum sadar. Zhao Meng menyarankan Qiao Anhao melupakan perannya untuk film berikutnya. Qiao Anhao menolak dan akan mencoba melakukan yang terbaik. Zhao Meng mencoba menghibur Qiao Anhao dan berjanji akan selalu ada untuk membantunya. Ia mengajak Qiao Anhao untuk menonton berita yang menarik. Tetapi berita yang muncul hanya tentang kondisi saham grup Su yang terpuruk kian parah. Qiao Anhao menangis, merasa bersalah karena sejak dirinya muncul di konferensi pers, banyak investor yang menarik diri dari grup Su. Ia kemudian menerima panggilan dari Wei Rucu dan diberitahu bahwa Su Jiamu sudah sadar. Qiao Anhao bergegas ke rumah sakit dan ditunjukkan kamar rawat Su Jiamu. Ia langsung menangis lega ketika melihat Su Jiamu benar-benar sudah terbangun. 我真害怕再也你整整一晚上，你终于醒过来了。 Namun begitu mendengar suara dingin yang menyapanya, ia terkejut mengenali laki-laki yang tertidur bukan Su Jiamu, melainkan Lu Jinian. Wei Rucu yang memperhatikan keduanya tidak mengira Qiao Anhao bahkan salah mengenali Lu Jinian. Qiao Anhao bingung dan meminta dijelaskan apa yang terjadi. Wei Rucu memberitahu bahwa Su Jiamu masih belum sadar dan meminta Qiao Anhao ke tempat lain untuk berbicara. Ia memberitahu bahwa grup Su terancam bangkrut. Dan untuk menyelamatkannya, Lu Jinian akan berpura-pura menjadi Su Jiamu. Wei Rucu juga meminta bantuan Qiao Anhao untuk menikah dengan Lu Jinian yang akan berpura-pura menjadi Su Jiamu. Ia berjanji pernikahan tersebut hanya bertahan sampai Su Jiamu terbangun. Meski sempat bingung dan menolak, akhirnya Qiao Anhao bersedia untuk membantu. Di hari pernikahan, Lu Jinian bersiap dan setelah didandani, ia terlihat semakin mirip dengan Su Jiamu. Ia diingatkan bahwa itu adalah hari pernikahan Su Jiamu dan diminta tidak mengacau. Saat Lu Jinian tiba di gereja dengan luka palsu yang dibuat di sekitar wajahnya, para reporter segera memotretnya dan mengomentari wajahnya yang rusak parah. Lu Jinian terpesona dengan Qiao Anhao yang tampak cantik dengan riasan serta gaun pengantinnya. Namun ia segera kecewa ketika mendengar Qiao Anhao memanggilnya dengan nama Su Jiamu. Lu Jinian bahkan tidak meraih lengan Qiao Anhao dan berjalan masuk ke gereja seorang diri.
Setelah pernikahan selesai, berita tersebut langsung menghiasi berbagai surat kabar dan media. Di rumah, Qiao Anhao mendadak gugup ketika Lu Jinian baru saja keluar dari kamar mandi. Lu Jinian mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyentuh Qiao Anhao. Ia bersedia menikah dengan Qiao Anhao hanya untuk menggantikan Su Jiamu. Dan hubungan mereka hanya bagian dari kerjasama. Qiao Anhao membuat 3 peraturan, di mana Lu Jinian tidak boleh menyentuhnya di depan umum. Tidak boleh mengatakan bahwa ia adalah istrinya kepada orang lain. Dan tidak boleh memberitahu siapapun bahwa mereka tinggal bersama. Lu Jinian menerima persyaratan tersebut. Tidak menyangka Qiao Anhao ternyata sangat membencinya. Qiao Anhao mencoba menjelaskan, namun Lu Jinian tidak peduli dan pergi tidur. Waktu berlalu, hingga pada suatu hari, Lu Jinian pulang dalam keadaan mabuk. Ia menarik Qiao Anhao ke dalam pelukannya dan memintanya untuk tidak meninggalkannya sendiri. Keesokan paginya, Lu Jinian terbangun dengan kepala pusing. Kilasan hal yang terjadi semalam antara dirinya dan Qiao Anhao berputar. Ia menarik Qiao Anhao ke dinding. Tidak percaya bahwa gadis itu sengaja membuatnya agar mereka tidur bersama. Lu Jinian mengingatkan persyaratan yang dibuat Qiao Anhao, bahwa dirinya tidak akan menyentuhnya. Qiao Anhao mengatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut hanya untuk latihan akting dalam drama seri terbaru yang akan ia perankan. Lu Jinian melepaskan Qiao Anhao dan berjalan keluar dari kamar. Qiao Anhao merosot jatuh dan mulai menangis. Ia meminta maaf dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya bisa menggunakan cara seperti itu agar mereka bisa tetap bersama. Dan season 2 pun berakhir di sini. Kesimpulannya, di season kedua Goumin Lagong Da Hujia, kali ini konflik percintaan Qiao Anhao dan Lu Jinian semakin ruwet. Sama seperti season sebelumnya. Alur di season ini juga lompat-lompat dan mengharuskan yang nonton merangkai sendiri jalan ceritanya. Berakhir dengan ending yang menggantung dan bikin greget. Kisah ini ternyata masih ada lanjutannya di season berikutnya. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.